saudara-saudari, saat ini saya akan membawakan materi tentang sekolah online yang Bapak Ibu mungkin mengalami sendiri. Entah itu anak-anaknya yang masih sekolah di SD, SMP, SMA, ataupun di perguruan tinggi. Bahkan mungkin yang paling sulit itu di PAUD atau di taman kanak-kanak. Memang menjadi suatu dilema bagaimana di masa pandemi ini sekolah online atau pembelajaran jarak jauh menjadi pembicaraan yang hangat, dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga merasa bingung apa yang harus saya perbuat atau bagaimana saya bisa membantu anak-anak saya untuk belajar di rumah. Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin saya pernah bertanya ke anak-anak yang jawabannya mereka sangat senang karena mereka bisa bermain atau belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Maka ini yang memang menjadi satu pembahasan yang menarik bagi kita semua. Apa saja yang dialami oleh putra-putri Bapak Ibu semasa pandemi ini ketika belajar di rumah. Mungkin Bapak Ibu melihat bahwa dulu waktu saya sekolah tidak mengalami hal demikian. Saya selalu mendapat pelajaran ilmu itu di sekolah. Saat ini membimbing anak-anak di rumah tentu bukanlah hal yang mudah untuk melakukan. Setiap hari Bapak Ibu mendampingi mereka untuk belajar. Atau Bapak Ibu yang bekerja di kantor meninggalkan anak-anaknya untuk tetap belajar di rumah. Lalu apa yang mereka lakukan? Tentunya Bapak Ibu menjadi was-was kepada mereka. Apakah mereka bisa melakukan sekolah online atau pembelajaran jarak jauh ini? Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa mungkin ini selama masa pandemi saja. Kita tidak tahu akan kapan berakhir. Namun kemarin saya baca di Kompas.com bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim, itu mengumumkan bahwa sekolah akan dibuka dengan sistem tatap muka. Maka ini menjadi satu kegembiraan bagi Bapak Ibu sekalian di mana anak-anak bisa sekolah. Namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dari sekolah itu sendiri. Maka Bapak Menteri Pendidikan pun berharap supaya sekolah-sekolah dapat mempersiapkan dengan baik dan tetap menjaga protokol kesehatan. Menteri Nadiem Anwar Makarim itu sendiri bukan sendirian memutuskan hal ini, tetapi dengan beberapa menteri, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Jadi dalam keputusan ini didasari bersama oleh 4 kementerian. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, Menteri Pendidikan juga mengharapkan supaya sekolah-sekolah segera mempersiapkan sesuai dengan protokol kesehatan, dan sifatnya itu tidak wajib. Artinya diperbolehkan asalkan dari Pemda setempat dan juga Menteri Agama telah memperbolehkan itu untuk dibuka. Namun di sini kita melihat juga bagaimana keputusan itu didasari oleh 3 pihak. Pihak yang pertama itu adalah
Pemda setempat. Pihak kedua itu adalah kepala sekolah, dan pihak ketiga adalah komite sekolah atau orang tua di mana anaknya bersekolah di sekolah tersebut. Dan ini menjadi suatu dasar bagaimana sekolah itu bisa dibuka kembali. Namun dalam hal ini juga keputusan bersama ini harus dilihat bahwa tidak semuanya siswa yang dapat sekolah, karena hanya diperbolehkan 50% dari jumlah siswa yang ada. Berarti Bapak Ibu ada suatu cara atau sistem yang diubah. Di samping mereka itu memperhatikan protokol kesehatan, mereka juga itu harus memakai masker, tetapi juga di sini sekolah harus mempersiapkan sanitasi, kebersihan sekolah dan toilet, dan juga menyediakan sarana untuk mencuci tangan dan disinfektan. Tentunya sekolah akan memeriksa setiap anak dengan termometer gun atau termometer tembak. Dan di sini juga bahwa sekolah itu harus diperiksa secara rutin, karena apabila sekolah itu terdapat ada anak yang sudah terjangkit, maka tidak boleh untuk diikutsertakan atau ditinjau kembali. Maka di sini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di sini komite sekolah berperan penting, dan juga perwakilan orang tua wali juga berperan penting selain Pemda yang melihat adanya kemungkinan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Menteri Dalam Negeri pun Bapak Tito Karnavian juga berharap supaya setiap sekolah memperhatikan bagaimana putra-putri itu dapat sampai ke sekolah dengan baik, dengan sesuai protokol kesehatan. Mereka tidak boleh berkerumun atau naik kendaraan dengan suasana yang ramai, jadi tetap harus menjaga jarak. Maka di sini dari Menteri Mendagri pun berharap, dan juga Menteri Kesehatan berharap supaya tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan mau mewawancarai beberapa anak-anak, bagaimana mereka mempunyai kesan, apakah enak atau tidak enak sekolah online atau pembelajaran jarak jauh. Dan beberapa anak ini mengungkapkan bahwa mereka mengalami kesulitan-kesulitan, tapi juga ada beberapa anak yang merasa senang-senang saja sekolah dari rumah, karena mereka merasakan bahwa mereka bisa santai, bisa mengulur waktu untuk membuat tugas ataupun hal-hal yang lain yang mereka rasakan bahwa itu bisa membawa satu kebahagiaan bagi mereka. Silakan Bapak Ibu untuk saksikan bersama bagaimana kesan mereka yang saya wawancarai. Fadli, Apa? Fadli. Iya. Fadli, Om mau tanya nih, selama sekolah online suka duka kamu apa? Enaknya di mana Fadli sekolah online? Enaknya sih kayak nggak belajar di sekolah langsung aja gitu, libur. Terus apa lagi Fadli? Bisa main gitu doang. Bisa main. Iya. Terus Udah itu doang, Om. berapa Enaknya, Om. lama kamu kalau di rumah belajarnya online? Dari jam berapa sampai jam berapa? Jarang sih kadang-kadang kalau belajar ya semaunya saya. Palingan pagi gitu dari jam 7 sampai jam 8 udah tidur. Jam 7 sampai jam 8. Iya. Terus Udah habis itu main. baca bukunya? Jarang. Jarang baca buku ya? Iya jarang, saya males. Males ya? Terus gak enaknya di mana Fadli? Gak enaknya sekolah online tuh kayak gimana ya, kayak males aja gitu tugasnya, nggak masuk gitu, nggak masuk ke otak. Gak enaknya kalau belajar Ya susah misalnya masuknya ya? ya kayak
disuruh praktek tapi kagak ada kagak ada materinya, nggak ada penjelasan gitu. Jadi perlu bimbingan juga Iya. ya. Kalau di sekolah lebih enak ya. Iya, Om. Oh gitu. Kamu kelas berapa sih Fadli? Kelas 2 SMP. 2 SMP? Iya, kelas 8. Oh, kelas 2 SMP ya? Iya. Oh, favoritnya pelajaran apa Fadli? Aduh, nggak ada, Om. Nggak ada ya Om? Nggak ada. Oh, terus kalau Om tanya nih, kamu besar mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi apa? Astronot sih. Astronot? Iya. Aduh, kenapa? Pengen aja gitu keluar antariksa ya kan. Asik. Antariksa. Oh iya. Oke, ya Fadli, tetap rajin belajar ya. Ya, Om. Ya, jangan Iya. malas-malas ya. Siap. Yo, oke, thank you. Ya, Om. Waduh, ini tiga jagoan lagi nih ya. Nama kamu siapa? Juna, Om. Juna kelas Iya. berapa Juna? Kelas 8, Om. Kelas 8. Iya. Oh, mau tanya nih. Kenapa, Om? Kamu sekolah online gimana? Enaknya di mana enaknya? Nggak ada enaknya, Om. Nggak ada enaknya. Iya, Om, nggak ada enaknya, Om. Kalau sehari-hari belajarnya jam berapa sampai jam berapa? Ya, pagi jam 8 sampai paling jam 9 doang. Oh gitu. Oh, terus nggak enaknya di mana nggak enaknya? Apa ya? Males banget gitu kalau di rumah. Oh, di rumah jadi malas banget. Yang ngantuk mulu. Oh, ngantuk mulu. Oh, tapi ngerti nggak pelajaran yang diminta pelajari gitu, ngerti nggak? Enggak. Oh, enggak. Oh, oke. Juna ya. Oke. Ini siapa nih namanya nih? Ridwan, Om. Ridwan. Ridwan. Ridwan kelas berapa, Wan? 7. Kelas 7. Oh, Wan, Oh, sekolah online enaknya di mana, Wan? Enaknya di mana, Wan? enaknya ya di rumah. Di rumah. Belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa, Wan? Jam 8 sampai jam 12 paling. Jam 8 sampai jam 12. Oh, terus nggak enaknya di mana, Wan? Enaknya ngantuk. Nggak enaknya ngantuk. Ah, Ngantuk ya. ah. Oh, gitu. Kamu di rumah dapat bimbingan nggak? Dibimbing nggak sama orang tua? Dibimbing. Kakak juga gitu. Dibimbing ya, Wan? Iya. Kelas berapa sih, Wan? Wan? 7. Kelas 7 ya? 7. Oh, iya. Oke, Wan. Thank you, Wan ya. Iya. Yo. Nah, ini dia nih. Ini Om jarang-jarang ngeliat nih. Kayak kalau dari samping kayak jadi Thomas gitu kan. Oh. Kayak depan. Kayak ini Bang Mali. Namanya siapa sih? Arya, Om. Arya kelas berapa ya? Kelas 8. Kelas 8. Iya. Oh. Ya, sekolah online enaknya di mana ya? Enaknya tuh bisa fokus ke pelajaran Terus apa lagi ya? sama ya bisa tiduran gitu loh Om, kalau lagi Zoom. Oh gitu, santai gitu ya. Iya. Di rumah belajar dari pagi jam berapa ya? Dari jam 8 paling sampai jam 10 doang. Oh, jam 8 sampai jam 10 doang. Mm-mm. Oh, terus nggak enaknya gimana ya? Ya, enaknya tuh yang ngantuk Om, jadi ya pas lagi belajar ya jadi males-malesan. Oh gitu, dibaca di males-malesan. Iya Om. Terus pelajarannya ngerti nggak ya kalau dikasih gitu, kasih tugas-tugas gitu? Ya kalau pelajaran sih ada yang ngerti ada yang enggak. Ada yang ngerti, ada yang enggak gitu. Oh, terus kalau nggak ngerti tanya kemana ya? Ya ke mama. Oh, ke mama. Oh, di rumah didampingi mama ya? Iya. Oke, oh ya. Oke, makasih ya. Iya, Lo Om. rajin belajar lo. Iya Om. Cita-cita kamu jadi apa sih? Jadi koki. Koki. Oh iya, berarti nanti masuk SMK ya? Iya. Iya, oke. Ya. Makasih ya. Iya Om. Thank you. Waduh, si ganteng satu lagi baru muncul nih. Mas, namanya siapa, Mas? Dito Putra. Dito Putra, kelas berapa, Mas? Kelas 10. Kelas 10. Oh, Mas, Om mau tanya, Mas. Mas, enaknya apa, Mas? Enaknya bisa inian sih Om, bisa baring, bisa ini sambil tiduran lah, sambil makan, Terus? bisa searching di Google biar agak nggak repot. Browsing.
Terus apa lagi Mas? Bisa apa aja lah di rumah, ngerjain di rumah itu. Kerja di rumah. Iya, lebih enaknya gitu. Oh, Tapi kalau nggak enaknya nggak bisa ketemu teman sih Om. nggak bisa ketemu teman. Terus tugasnya numpuk banyak banget. Tugasnya numpuk banyak banget. Oh. Kalau di rumah dibimbing nggak Mas sama orang tua, sama saudara gitu? Kalau sama orang tua paling dibimbing Om. Dibimbing Iya, ya. setiap pagi ya dibangunin buat ngerjain tugas. Kerjaan tugas. Mas kelas berapa tadi Mas? Kelas 10. Kelas 10 Mas ya? Iya. Oh, berarti udah SMK Mas ya? Iya, Oh, ambil jurusan apa Mas? multimedia. Multimedia Mas ya? Oh ya. Namanya siapa Mas tadi Mas? Dito Putra. Dito Putra. Ya, Mas cita-citanya apa Mas? Mas Dito? Awalnya sih mau jadi pemain bola. Mau jadi pemain bola. Iya. Terus apa lagi? Udah. Terus mungkin sekarang kalau jadi pemain bola agak ribet ya. Apa ribet? Terus mau Iya. jadi apa Mas? Mau jadi pemain futsal aja kalau Pemain futsal. iya, kalau bisa. Wah, si ganteng baru kelihatan lagi nih. Aduh, bocah ini nih, bocah ganteng nih. Cianjur sama mana bapaknya? Di rumah Bapaknya dari mana asalnya? Jawa, Dari Jawa ya. Namanya siapa sih Mas? Sutrianto, Sutrianto. Mas, kelas berapa Mas? kelas 1 SMK. 1 SMK. Oh, Mas mau tanya Mas, sejak sekolah online enak nggak enaknya di mana Mas sekolah yang online Mas? Enaknya tuh bisa di rumah. Kalau ada tugas itu bisa searching Google. Terus kalau di rumah itu bisa sekalian tidur. Oh gitu. Terus apa lagi Mas? Ya udah sih itu aja. Gak enaknya ya gitu. Tugasnya numpuk banget. Gurunya ngasih tugas banyak banget. Ada waktunya. Iya, itu Harus aja. cepat selesai gitu Mas ya? Iya, maksud itu. Ya udah itu aja. Oh itu aja Mas. Iya. Mas cita-citanya apa sih Mas Tri? Jadi pengusaha. Pengusaha Mas ya? Iya. Oke, sukses ya Mas ya. Iya, Astri makasih, ya. Om. Yuk. Waduh, ini Mas namanya siapa Mas? Namanya Muhammad Ridwan, Muhammad Ridwan, kelas berapa Mas? kelas 1 SMK, 1 SMK. Oh, jurusan apa Mas? Teknik Pengelasan. Teknik pengelasan. Oh, Iya. gitu. Mas, mau tanya nih Mas. Iya. Suka dukanya atau enak gak enaknya sekolah online apa sih Mas? Gak enaknya itu nggak bisa ketemu teman. Terus paketan gitu kuota jadi cepet banget habis gara-gara disuruh ngerjain tugas banyak banget. Oh, gitu. Kalau enaknya ngerjainnya bisa sambil tiduran, bisa makan Bisa makan. tuh. Terus suka browsing nggak Mas? Searching di Google. Biasa nggak pernah, tapi seringnya tuh nanya ke temen. Oh, nanya ke teman. Iya. Gitu. Jadi semua tugas nanyanya ke temen. Oh, gitu. Mas, mau tanya cita-citanya apa sih Mas? Jadi pemain futsal. Pemain futsal. Iya. Oke, yo Mas Iqbal. Sukses ya. Iya. Pemain futsal ya. Iya. Yo, makasih. Iya, sama-sama. Ini dia nih. Mas, namanya siapa Mas? Nama saya Safik Om, Safik ya? Iya. Oh. Mas kelas berapa Mas? kelas 3 SMK. SMK Mas ya? Iya, Kelas 3 SMK. Iya. Oh, jurusan apa Mas? jurusan teknik pengelasan. Oh, las ya Mas ya? Iya, Oh, teknik pengelasan. Mas, mau tanya nih Mas, gimana sekolah online Mas? ya sekolah. Enaknya di mana enaknya sekolah online? Kalau sekolah online itu enaknya sih ada enak, ada yang nggak enak juga. Nah, Iya. kalau enaknya ya kita bisa belajar luang, waktunya juga, tugas juga nggak sesuai jadwal. Misalnya jadwal A jam 7, ini dikirimnya bisa jam 9, bisa jam 10. Oh, Masih ada waktu untuk inilah. Terus kalau misalkan kita nggak ngerti apa tugas yang belum ngerti nih, kita bisa searching juga di Google. Kalau nggak online kan kita nggak boleh atau dilarang buat buka Google. browsing ya Mas ya? Iya, Oh, kita bisa browsing. Terus kerja kelompok Mas sama temen Kalau kerja kelompok juga enak. enak ya? Jadi ya sama aja sih, nggak ngerti tinggal browsing. Hmm.
bisa nanya-nanya. Oh gitu, bisa nanya-nanya Mas ya. Oh Tugas banyak berarti enaknya banyak ya Mas ya? Ya lumayan lah enaknya, lebih lah, Lebih ya. jadi enak lah. Oh kalau nggak enaknya di mana Mas? Nggak enaknya banyak juga nggak Mas? Nggak enaknya juga ada, kalau nggak enaknya ya Apa tuh, gitu, masalah kuota. Kuota. Oh, Kuota kadang internet. kalau habis ya bingung, mau sekolah nggak bisa, nggak sekolah nggak punya nilai, Oh gitu. mau ngerjain tugas susah. Oh apalagi Mas? Nggak enaknya apalagi Mas? Nggak enaknya kadang guru ngasih tugas juga banyak banget. Oh banyak banget. Oh, Ketumpuk jadinya Mas iya, ya? jadi numpuk-numpuk gitu. Jadi bingung mau ngerjain yang mana dulu. Terus harapan dan sarannya apa Mas Hafik? Ya, Harapannya apa? sih ya itulah, harapan kita setetnya cuman kuota pemerintah agar sekolah lancar, terus ya bisa nggak ada halangan juga kan. Terus sarannya apa Mas? Sarannya nih Mas? Ya sarannya sih ya buat guru-guru aja, kalau ngasih tugas ya jangan numpuk begitu, misalnya satu hari satu aja dari satu pelajaran. Jangan satu hari satu pelajaran bisa 3 tugas. Bisa 3 tugas ya? Oh, kadang-kadang. Oh saran. Terus itu kan saran buat guru, saran buat pemerintah apa nih Mas? Ya saran buat pemerintah sih, ya kuotanya juga sih sama aja. Oh, kuota Kuotanya ya. kadang dijanjiinnya tanggal segini, nggak taunya malah nggak dapet. Oh gitu. Nggak ya? semuanya dapet, ada yang nggak dapet. Oh gitu. Ya, Oke. Mas Hafik cita-citanya mau jadi apa sih Mas? ya cita-cita awal sih jadi polisi. Ya kalau nggak kesampaian ya udah apa aja lah. apa aja, yang penting Yang kerja penting Mas kerja ya. halal. Oh, ada niat kuliah nggak Mas? Kalau kuliah sih enggak. Enggak ya, nggak ada kuliah ya Mas ya. Langsung Berarti kerja. lulus langsung kerja Mas ya. Iya. Oh iya, oke. Mas Hafik, makasih ya. Ya Om, Yo, sama-sama. makasih pengalamannya, sarannya, harapannya. Yo, Mas Hafik. Ya, Thank you. sama-sama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di masa pandemi ini sekolah dari rumah atau school from home itu dipilih oleh pemerintah untuk tetap menjalankan sektor pendidikan. Namun dalam penerapannya kebijakan ini sering sekali menghadapi masalah. Masa pandemi ini memang tidaklah mudah untuk belajar di rumah. Kebanyakan dari putra-putri kita juga bingung mereka mau belajar bagaimana atau dari mana. Masa pandemi ini membuat kegiatan sekolah itu dialihkan di rumah dengan menggunakan sistem online. Tugas-tugas belajar dikirimkan melalui media sosial, sehingga tatap muka dialihkan melalui aplikasi video conference. Saya teringat bagaimana Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengakui banyak kendala dalam sistem ini. Mengapa? Karena pemerintah ingin memastikan keselamatan dan kesehatan semua stakeholder pendidikan. Maka Bapak Ibu, beliau, Menteri Erlangga ini menjabarkan beberapa hal yang menjadi masalah. Yang pertama, masalah teknis, yaitu ketersediaan alat, infrastruktur, khususnya infrastruktur teknologi dan aplikasi. Dalam hal ini, peralatan teknis itu juga harus tersedia dan terjangkau. Apakah device, network, atau aplikasinya. Menurut pemerintah, hal ini terus diupayakan agar setiap siswa dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia punya peralatan yang memadai dan murah. Maka Bapak Ibu, hal infrastruktur ini juga dapat dipastikan bagaimana pemerintah ingin memperluas
dan kesediaan jaringan internet yang tersebar di seluruh wilayah. Masalah yang kedua adalah masalah sumber daya manusia dan sistem pendidikan itu sendiri, misalkan kemampuan guru dan pola pembelajaran. Di sini kita bisa melihat bagaimana para guru juga mengalami suatu permasalahan sendiri, karena mereka harus melihat dan juga mereka harus mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam komputer. Nah, inilah hal yang harus disadari bersama, bahwa banyak guru yang harus belajar untuk menggunakan media sosial ini. Yang ketiga adalah masalah sosial yang berkaitan dengan kemampuan keluarga untuk mendukung sistem pembelajaran jarak jauh. Masalah sosial ini tentunya tidak dipungkiri. Ada keluarga yang kaya raya, atau keluarga yang sederhana, atau keluarga yang tidak mampu untuk membeli sarana itu. Maka di sini Menteri Koordinator Perekonomian juga menyadari bahwa hal ini menjadi suatu masalah yang cukup serius, karena pemerintah ingin memastikan roda ekonomi terus berjalan dan segera pulih. Namun pendidikan ini tidak bisa dilepas dari sistem sosial secara keseluruhan. Artinya putra-putri Indonesia harus tetap belajar, harus tetap sekolah. Bahkan Menteri Pendidikan sendiri pun menyadari bahwa perubahan pengajaran di dunia pendidikan dari tradisional menjadi berbasis digital itu tidaklah mudah. Perubahan pengajaran di dunia pendidikan dari tradisional menjadi berbasis digital secara mendadak itu dapat menimbulkan permasalahan tersendiri. Yang pertama, permasalahan dalam pembelajaran online. Sesuatu yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk beradaptasi. Dan di sini Bapak Menteri Pendidikan juga menyadari bahwa pembelajaran online saat ini belum sebanding dengan tatap muka yang ada dahulu di sekolah, di mana ada satu interaksi bersama antara guru dan para murid. Hal yang berikutnya itu ada masalah psikologis. Bapak Nadiem mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini membuat pelajar merasa kesepian karena kurangnya interaktivitas. Mereka merasa sendiri, sepi, karena tidak ada yang mendampingi, tidak ada guru yang mereka dapat bertatap muka. Mereka bekerja sendiri. Dan berikutnya juga kita melihat bahwa ada suatu persoalan di mana mereka tidak terbiasa untuk mengatur waktu dalam belajar. Ini menjadi suatu permasalahan yang sangat penting bila putra-putri kita ini belum terbiasa dengan pengaturan diri atau self-regulasi yang memang mereka harus terapkan dalam kehidupan mereka. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini juga kita menyadari bagaimana perlu ada satu solusi yang diambil oleh kita untuk mengatasi persoalan ini. Rupanya penerapan
dalam sistem belajar online ini yang dialami beberapa bulan ini menjadi suatu persoalan yang belum teratasi dengan baik. Karena Bapak Ibu tadi bisa melihat bagaimana banyak orang atau anak-anak yang mengatakan itu mereka mengalami sulit belajar karena tidak punya kuota atau HP-nya tidak bisa koneksi internet. Di sini juga menjadi suatu hal yang menjadi permasalahan sendiri. Maka sejak beberapa bulan ini aktivitas sekolah yang berada di rumah itu menjadi suatu persoalan yang cukup penting, dan kendalanya pun dihadapi secara beragam, mulai dari masalah teknis hingga belum matangnya kemampuan pengajar. Sistem belajar di rumah ini banyak menimbulkan berbagai persoalan. Salah satunya adalah masalah literasi teknologi oleh siswa maupun guru. Kemampuan siswa untuk menggunakan teknologi sekaligus memahami materi pendidikan, begitupun literasi teknologi oleh guru juga turut menentukan keberhasilan proses pendidikan daring tersebut. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini menjadi suatu pemahaman kita bersama bagaimana itu perkembangan teknologi menjadi suatu dasar yang harus kita ketahui. Seorang guru dituntut untuk terbuka terhadap teknologi agar dapat menggunakan media sosial dan internet untuk menyampaikan dan menangkap umpan balik materi pendidikan siswa. Jadi para guru pun diharapkan untuk bisa belajar menggunakan komputer atau berinternet sehingga dia bisa memberikan tugas-tugas kepada para muridnya. Dan guru juga dituntut untuk siaga, jadi jika ada siswa yang kesulitan memahami materi, guru dituntut untuk tetap siaga jika ada siswa yang kesulitan memahami materi. Maka belajar jarak jauh merupakan sistem baru yang menjadi pekerjaan bagi guru untuk memahami dan menggunakannya. Lalu apa saja kendala-kendala sekolah di rumah atau sekolah dari rumah? Yang pertama, adanya instrumen yang kurang memadai. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam aktivitas sekolah dari rumah itu membutuhkan instrumen atau perangkat, atau bahasa ilmiahnya itu gawai, atau suatu peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Anak-anak kita harus mempunyai HP. Kalau bisa memberi laptop itu lebih bagus, atau notebook, jadi mereka bisa belajar. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang tidak mampu, Bapak Ibu? Di rumah keluarga tidak mampu, Bapak Ibunya hanya mampu membeli 1 HP, sedangkan anaknya 3. Jadi ada yang di SMA, SMP, SD.
Bagaimana mereka bisa menggunakan HP itu secara bersama? Maka ini tidaklah mudah. Bapak Ibu saudara-saudari bisa membayangkan apa yang terjadi pada keluarga yang tidak mampu itu. Maka mereka susah sekali untuk belajar. Bergantian. Lalu kendala juga yang kedua itu kuota internet yang tidak memadai, atau permasalahan kedua adalah ada HP tetapi tidak mempunyai koneksi internet karena tidak mempunyai kuota. Bisa dibayangkan putra-putri kita sedang belajar karena dalam proses pembelajaran itu butuh waktu yang cukup lama, tiba-tiba kuotanya habis, maka dia ketinggalan. Kuotanya habis, tidak bisa belajar. Lalu kendala yang ketiga, jaringan internet yang tidak stabil. Kondisi ini dialami baik di desa maupun di perkotaan. Kalau di perkotaan, ketika anak sedang belajar, koneksi internet bermasalah. Atau kalau di desa, di kampung, mereka sulit mendapatkan sinyal, maka mereka mesti pergi dulu ke daerah yang lebih tinggi atau ke bukit. Mereka sampai mendapat sinyal, baru mereka bisa belajar. Lalu hal yang keempat dalam kendalanya belajar di rumah adalah kurangnya kemampuan guru dalam mengoperasikan instrumen digital itu. Tidak sedikit Bapak Ibu guru yang bingung menggunakan. Mengapa demikian? Karena mereka bertahun-tahun terbiasa dengan memberikan ilmu secara langsung di kelas. Dan ketika masa pandemi ini, mereka harus cepat beradaptasi dengan penggunaan teknologi digital dan virtual agar aktivitas sekolah di rumah tetap berjalan dengan baik. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini menjadi kendala yang cukup serius. Anak-anak kita menjadi bingung karena mendapat tugas yang tidak jelas atau informasi yang kurang. Kendala yang berikutnya adalah siswa-siswi belajar dengan bermain-main. Bapak Ibu saudara-saudari, bisa dibayangkan kalau di sekolah aja mereka bisa bermain-main sambil mendengarkan guru yang sedang memberi pelajaran di kelas. Apalagi mereka berada di rumah, guru tidak ada, orang tua tidak ada, maka mereka bisa bebas bermain. Mereka bisa bebas mengerjakan atau tidak mengerjakan. Mereka bisa mengulur-ulur waktu untuk mengerjakan hal. Bapak Ibu saudara-saudari, saya akan lanjutkan tentang kendala-kendala dalam belajar di rumah. Kendala yang berikutnya adalah minimnya self-regulated pada anak atau pengaturan waktu pada diri anak. Anak mulai dari bangun tidur sampai dengan menutup matanya untuk istirahat malam, apa saja yang mereka lakukan. Waktu demi waktu itu mesti ada dan diatur oleh mereka. Orang tua menanamkan pengaturan waktu ini dengan baik. Apa saja yang mereka lakukan, apa saja yang mereka bisa mampu
untuk melakukan. Lama-kelamaan, self-regulated ini mulai tumbuh dan berkembang sampai kehidupan dewasanya. Maka self-regulated ini harus ditanamkan sejak dini pada diri anak. Yang berikutnya adalah akselerasi mereka dalam belajar atau kecepatan mereka dalam belajar. Karena ini sangat membantu bagaimana anak ini bisa mendapatkan atau memperoleh cara belajar yang baik. Mereka dapat menghafal, mereka dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan cara mereka. Dan cara ini akan diperoleh oleh mereka dan mereka dapat kembangkan dengan baik. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah tentang kecerdasan emosional. Maka permasalahan tersendiri apabila kecerdasan emosional pada diri anak sampai dengan mereka tumbuh menjadi dewasa. Dari anak-anak sampai remaja sampai dewasa. Ini sangat dibutuhkan bagaimana mereka cara mengelola emosinya, bagaimana mereka bisa mengatasi emosi mereka. Karena anak-anak sering sekali mengalami hal-hal yang secara mendadak. Mereka tidak beraturan. Ketika mereka sedang belajar, mereka ingin bermain. Ketika mereka bermain, mereka teringat akan tugas-tugas sekolah yang belum selesai. Maka mereka mau belajar. Maka ketika kecerdasan emosional ini mulai tumbuh dan berkembang, seorang anak dapat mengelola dan mengatasi rasa emosionalnya ini, baik yang secara dadakan atau yang tidak beraturan, menjadi suatu sikap mereka untuk menghadapi perasaan-perasaan atau emosi-emosinya yang ada dalam diri mereka, sehingga tumbuh konsentrasi mereka dalam belajar. Ini kadang-kala Bapak Ibu sering mengalami kebingungan ketika anaknya diajak untuk belajar, mereka tidak konsentrasi, dan akhirnya Bapak Ibu marah-marah kepada anaknya sampai memukuli atau mencaci maki anak-anaknya. Memang ini tidaklah mudah, tetapi Bapak Ibu bisa menanamkan kepada mereka untuk mereka belajar tentang sikap-sikap mereka dengan baik. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudari materi yang dapat saya berikan. Mungkin jika ada waktu di hari esok saya akan membahas tentang self-regulated ini dan kecerdasan emosional ini, karena ini menjadi tema yang menarik ketika saya membuat tesis dan saya mengadakan penelitian di beberapa sekolah. Ternyata saya melihat dari hasil tesis ini anak-anak yang dapat belajar dengan baik, yang memiliki nilai di sekolah dengan baik, karena mereka sudah mulai ditanamkan dalam pola pembinaan pendidikan sejak mereka dari rumah. Bukan salah orang tua ketika mereka tidak mengetahui bagaimana cara mengajar putra-putrinya, tetapi bukan salah juga para guru ketika anak-anak tidak berhasil di sekolah, ketika mereka mendapat nilai yang jelek. Tetapi mari kita membicarakan bagaimana putra-putri kita ini dapat belajar secara mandiri, karena mereka sudah memperoleh bagaimana self-regulated mereka, kecerdasan emosional mereka tumbuh dengan baik, sehingga mereka menjadi pribadi yang berguna bagi nusa, bangsa,
dan negara. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah menonton video ini, dan apabila berguna silakan like dan silakan juga subscribe untuk mendukung channel saya ini sehingga saya bersemangat untuk membuat materi-materi yang berikutnya.